Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang asas Black. Mengapa asas ini dinamakan asas Black? Karena konsep ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Joseph Black. Beliau menyatakan bahwa dalam sistem tertutup, kalori yang dilepaskan oleh suatu zat yang bersuhu tinggi sama dengan kalori yang diterima oleh zat yang bersuhu rendah. Atau secara matematis ditulis Q lepas sama dengan Q terima. Fungsinya kita belajar teori ini atau materi ini adalah supaya kita mau mengetahui suhu dari campuran antara kedua zat ini berapa. Suhu campurannya itu berapa. Contoh paling sederhana, Ibu yakin semua orang pasti pernah melakukan ini. Ibu punya 1 gelas air dingin. Sudah pasti suhunya lebih rendah kan? Kemudian di sini ibu punya air panas. Sudah pasti suhunya lebih tinggi. Ibu campur. Suhu campurannya itu berapa? Oke, suhu campurannya itu bisa kita hitung menggunakan persamaan asas Black ini. Oke. Ini hanya contoh ya. Ingat, asas Black itu dalam sistem tertutup. Kalau ini bukan sistem tertutup. Kenapa? Ada terbuka saja nih. Akan terjadi perpindahan kalor antara zat di dalam gelas ini dengan kalor di lingkungan ya. Jadi ini bukan sistem tertutup. Tetapi ibu gunakan ini untuk memberikan kalian pemahaman yang lebih mendalam tentang materi ini. Oke. Dari contoh yang tadi, simulasi yang tadi ibu buat, T1-nya adalah suhu air panas. T2 adalah suhu air dingin. Suhu campurannya berada di mana? Suhu campurannya berada antara suhu air panas dan suhu air dingin. Ya kan? Air panas campur air dingin, dia punya suhu pasti turun. Kenapa? Karena panas atau kalor dari air panas tadi sudah dilepaskan dan diterima oleh air dingin. Sehingga air dingin yang tadi suhunya rendah, setelah mendapat panas dari air panas, suhunya meningkat. Jadi, suhu campurannya ada antara suhu air panas dengan suhu air dingin. Ya, contoh karena ini air ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan suhu campuran itu? Lihat di sini. Q lepas sama dengan Q terima. Ingat, ibu ingatkan lagi bahwa yang melepaskan adalah zat yang suhunya lebih tinggi. Sementara yang menerima adalah zat yang suhunya lebih rendah. Oke. Lihat, M1 C1 kali delta T1. Ya, kita sudah belajar kemarin kan di kalori jenis. Sama dengan M2 kali C2 kali delta T2. Maksudnya apa 1 dan 2 ini? Hanya mau membedakan kedua zat itu. Ya, oke. Perubahan suhu yang pertama, T1 kurang TC. T1 itu adalah suhu yang lebih tinggi. Kurang dengan TC adalah suhu campuran. Dan yang di sini adalah TC kurang T2. Suhu campuran kurang suhu zat yang lebih dingin. Kita langsung ke contoh soal. Jika 5 kg air bersuhu 10 derajat Celcius dicampur dengan 6 kg air bersuhu 20 derajat Celcius, tentukan suhu akhir campurannya. Jika diketahui kalori jenis airnya sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Seperti biasa, kita harus identifikasi dulu apa yang diketahui dalam soal. Oke, mari kita lihat. Ada 2 zat. Yang pertama adalah 5 kg air, suhunya 10 derajat Celcius. Yang kedua, 6 kg air, suhunya 20 derajat Celcius. Kira-kira mana yang melepaskan kalor? Betul sekali ya, yang melepaskan kalor itu adalah zat yang bersuhu lebih tinggi. Di sini suhu lebih tinggi kan 20 derajat Celcius toh. Sehingga M1 massa yang pertama adalah massa zat pertama adalah 6 kg, suhunya 20 derajat Celcius. Dicampur dengan zat kedua yang massanya 5 kg, M2 5 kg dengan suhunya 10 derajat Celcius. Sekarang kita mau hitung suhu campurannya itu berapa.
Masukkan ke rumus ini. Kita masukkan angka-angka yang diketahui ini ke persamaan yang ada di samping ya. M1-nya 6 kg. C1 atau sama dengan C karena sama-sama air kan. 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kali T1-nya 20 derajat Celcius kurang TC. Suhu campuran. Sama dengan M2-nya 5 kg. C2 sama dengan C 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius kali dengan TC kurang T2. T2-nya sama dengan 10 derajat Celcius. Oke, kita kalikan. 6 kali 4.200 sama dengan 25.200 kali 20 derajat Celcius kurang TC sama dengan 5 kali 4.200 sama dengan 21.000 kali TC kurang 10 derajat Celcius. Penyelesaian matematika kalian pasti bisa kan? Kali masuk 25.200 kali dengan 20 sama dengan 504.000 derajat Celcius kurang 25.200 kali TC berarti 25.200 TC sama dengan 21.000 kali TC 21.000 TC kurang 21.000 kali 10 derajat Celcius sama dengan 210.000 derajat Celcius. Kita kelompokkan yang TC di sebelah kiri, yang angka ini di sebelah kanan ya. Jadi 25.200 TC tambah 21.000 TC sama dengan 210.000 tambah dengan 504.000. Oke, hasil akhirnya sama dengan 15,45 derajat Celcius. Seperti itu ya.